warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Kurniati dengan NIM 20 025 050 1035. Prodi Sistem Informasi kelas A Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Purwakarta Bengkulu. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas final mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Christian Esko. Adapun judul dari materi saya yaitu Sistem Informasi Manajemen Absensi Guru Berbasis Mobile. Studi kasusnya yaitu SD Negeri 3 Tangkit Serta. Langsung saja ke materi selanjutnya. Yang pertama yaitu tinjauan pustaka. Di sini sebelum saya masuk pada kasus materi saya, alangkah baiknya kalau saya menjelaskan pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen itu sendiri merupakan metode yang formal yang menyediakan bagi pihak manajemen sebuah informasi yang tepat waktu, dapat dipercaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan bagi perencanaan, pengawasan dan fungsi operasi sebuah organisasi yang lebih efektif. Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sistem manajemen atau sistem yang menyediakan informasi yang bertujuan untuk mendukung operasional manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Tujuan utama dalam pembangunan sistem ini adalah untuk memecahkan berbagai masalah dalam bisnis seperti layanan, biaya produk, dan strategis bisnis. Sistem ini digunakan untuk melakukan analisis sistem informasi pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Selanjutnya yaitu studi kasus SD Negeri 3 Tangkit Serta. Kasus yang dialaminya yaitu sistem terdapat pada bagian sistem absensi guru. Sistem absensi guru pada SD Negeri 3 Tangkit Serta sudah menggunakan mesin fingerprint yang datanya disimpan di dalam server sekolah. Berdasarkan hasil dari wawancara oleh admin atau operator dan guru ditemui beberapa masalah saat ini, yaitu sering terjadinya gangguan error pada server yang mengalami perbaikan sehingga tidak bisa diakses oleh admin dan menghambat untuk membuat laporan absensi guru. Kemudian, penyimpanan data absensi pada mesin fingerprint menggunakan Microsoft Access membuat penyimpanan database-nya terbatas, menyebabkan overload atau error, sehingga terjadinya error pada mesin fingerprint. Pada sistem absensi merupakan suatu hal yang penting dalam instansi pemerintah. Dengan sistem absensi yang baik, maka diharapkan dapat membantu dalam mengendalikan proses penyelesaian pekerjaan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Absensi atau kartu jam hadir adalah dokumen yang mencatat jam hadir setiap pegawai di suatu perusahaan yang dapat berupa daftar hadir biasa atau kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Absensi menjadi faktor penting dalam aspek penilaian dalam suatu instansi. Proses absensi yang masih manual pada umumnya tidak efisien dan dapat membuang waktu. Data absensi menjadi tidak terstruktur dan sulit memantau jika terdapat masalah. Proses absensi manual dapat dikembangkan menjadi sistem absensi yang mudah digunakan kapan saja dan di mana saja. Dengan menggunakan mobile pada era modern ini, tidak menutup kemungkinan aplikasi dapat berjalan dengan menggunakan mobile. Dengan menggunakan handphone, aplikasi berbasis mobile ini dapat digunakan untuk proses absensi
tiga tanggung serta. Berdasarkan permasalahan yang diharapkan, dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjadi solusi bagi pihak sekolah maupun guru untuk melakukan absensi dan membuat laporan dengan lebih efektif dan efisien. Karena dengan adanya sistem informasi manajemen absensi guru berbasis online ini, jika terjadi masalah pada server dikarenakan terjadinya gangguan error dan overload ataupun data akan dibackup otomatis ke dalam hosting. Kemudian guru pun tidak perlu lagi melakukan absensi manual. Ketika masalah tersebut terjadi, karena guru dapat melakukan absensi melalui website dengan link yang telah diberikan oleh sekolah dan dikonfirmasi kehadirannya oleh admin. Itulah tadi yang kasus permasalahan yang dialami. Selanjutnya yaitu rancangan yang digunakan. Yang pertama yaitu tahap penelitian. Yang kedua yaitu metode pengembangan prototipe. Ketiga yaitu pengujian ISO 25010. Dan yang keempat atau yang terakhir desain sistem. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Metode penelitian ini pada dasarnya adalah tahapan-tahapan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian dilakukan. Tahap penelitian dapat dilihat pada gambar. Yang pertama itu tahap identifikasi masalah. Tahap identifikasi masalah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama melakukan observasi dan pengamatan. Yang kedua melakukan wawancara dengan guru dan admin atau operator sekolah. Yang ketiga mempelajari referensi dan dokumen yang digunakan. Selanjutnya yaitu tahap membangun dan mengembangkan. Tahap membangun ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu merancang sistem menggunakan metode OOP. Yang kedua merancang sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang ketiga menggunakan database MySQL. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu OOP, PHP, dan MySQL. OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming, yaitu suatu metode pemrograman yang fokus atau berorientasi pada objek. Tujuan dari dirancangnya OOP adalah membantu para developer dalam mengembangkan model yang sudah ada di kehidupan sehari-hari. Program-program yang telah ada merupakan gabungan dari beberapa komponen-komponen kecil yang sudah ada sebelumnya. Hal itu dapat mempermudah pekerjaan seseorang programmer dalam melakukan pengembangan program. Objek-objek yang saling berkaitan dan disusun ke dalam satu kelompok ini disebut dengan kelas. Nantinya objek-objek tersebut akan saling berinteraksi untuk menyelesaikan masalah program yang rumit. Jika sebelumnya developer harus berfokus pada logik yang akan dimanipulasi dengan OOP, developer dapat lebih terfokus pada objeknya saja untuk dimanipulasi. Yang kedua yaitu PHP. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open sourcing. Sebagai sebuah scripting melalui PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka scripting dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, Linux, dan Lightspeed. Yang ketiga yaitu MySQL. MySQL atau Database Management System menggunakan perintah SQL.
digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Kedua, shareware, di mana perangkat lunak per pemilik memiliki batasan dalam penggunaannya. MySQL termasuk ke dalam RDBMS atau Relational Database Management System, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi, dalam proses pengambilan data menggunakan metode relational database serta menjadi penghubung antara perangkat lunak atau server. Nah, selanjutnya yaitu tahap pengujian. Di sini yaitu menguji sistem yang telah diimplementasikan dengan menggunakan pengujian ISO 2501. Selanjutnya yaitu metode pengembangan prototipe atau metode yang kedua. Metode model prototipe dapat digunakan untuk menyambungkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak. Metode model prototipe atau prototyping model dimulai dari mengumpulkan kebutuhan pelanggan terhadap perangkat lunak yang akan dibuat. Lalu dibuatlah program prototipe agar pelanggan lebih terbayang dengan apa yang sebenarnya diinginkan. Program prototipe biasanya merupakan tampilan dengan simulasi alur perangkat lunak, sehingga tampak seperti perangkat lunak yang sudah jadi. Program prototipe ini dievaluasi oleh pelanggan atau user sampai ditemukan spesifikasi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau user. Berikut adalah tahap pengembangan sistem dengan model prototipe. Yang pertama yaitu mendengarkan pelanggan. Yang kedua yaitu membangun memperbaiki prototipe. Dan selanjutnya yaitu pelanggan menguji coba prototipe. Lanjut, materi yaitu pada metode pengujian ISO 25110. Model ISO 25010 merupakan bagian dari software product quality requirements and evaluation yang merupakan pengembangan dari model kualitas perangkat lunak sebelumnya, yaitu ISO 9126, di mana prosesnya mengacu pada karakteristik dari sebuah produk perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ISO 9126. ISO 9126 adalah standar internasional yang diterbitkan oleh ISO untuk evaluasi kualitas perangkat lunak dan merupakan pengembangan dari ISO 9001. Standar ini dibagi menjadi 4 bagian yang masing-masing menjelaskan model kualitas, metrik eksternal, metrik internal, dan metrik kualitas yang digunakan. Ada 6 ukuran kualitas yang ditetapkan oleh ISO 9126, yaitu fungsionalitas, kehandalan atau reliability, kebergunaan atau usability, efisiensi, portabilitas, serta keterpeliharaan atau maintainability. Standar ISO 9126 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991 melalui pertanyaan tentang definisi kualitas perangkat lunak. Dokumen halaman yang asli 13 yang asli didesain sebagai fondasi lebih jauh, lebih detail dan memiliki standar yang dapat diulang. Dokumen standar ISO 9126 sangat panjang. Hal ini dikarenakan orang memiliki motivasi berbeda yang kemungkinan untuk tertarik pada kualitas perangkat lunak, yaitu seperti acquirer adalah orang yang memperoleh perangkat lunak dari supplier eksternal. Developer adalah orang yang membangun produk perangkat lunak, sedangkan evaluator independen adalah orang yang menetapkan kualitas produk perangkat lunak tidak untuk dirinya sendiri tetapi untuk
pengenalan bagian dokumentasi, ISO 9126 tidak hanya mendefinisikan atribut kualitas perangkat lunak. Standar ISO 14598 memisahkan prosedur yang seharusnya dibawa saat menaksir derajat produk perangkat lunak untuk menyesuaikan diri pada karakteristik kualitas ISO 9126 yang dipilih. Hal ini mungkin saja tidak diperlukan, tetapi disetujui ISO 14598 dapat digunakan untuk menyelesaikan penelitian dalam membedakan bagian karakteristik kualitas pada ISO 9126 yang dibutuhkan. Perbedaan antara atribut kualitas internal dan eksternal telah dicatat. ISO 9126 juga memperkenalkan tipe kualitas quality input di mana mengikuti elemen yang telah diketahui, yaitu effectiveness merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan besar melalui akurasi dan kelengkapan. Productivity merupakan upaya menghindari kelebihan penggunaan sumber daya seperti biaya staf dalam mencapai tujuan besar. Selanjutnya, SPT merupakan upaya menghindari kejahatan level risiko untuk orang dan entitas lain seperti bisnis, perangkat lunak, properti, dan lingkungan. Stratification merupakan kekuatan user dalam menggunakan perangkat lunak. Di ISO 1926 ini mengidentifikasi 6 karakteristik kualitas perangkat lunak utama, yaitu yang pertama functionality, kemampuan menutupi fungsi produk perangkat lunak yang menyediakan kepuasan kebutuhan user. Fungsionalitas ini adalah karakteristik sesuai dalam menjalankan fungsi-fungsi yang ada pada perangkat lunak, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut karakteristik dari fungsionalitas. Yang pertama, functional competence didefinisikan sebagai ukuran fitur atau fungsi yang dapat bekerja atau menjalankan tugasnya secara lengkap tanpa ada kendali sedikit pun. Yang kedua yaitu functional correctness, merupakan ukuran fungsi yang dapat menyediakan kebutuhan secara benar dan tepat. Yang ketiga yaitu functional operations, merupakan ukuran dari fitur atau fungsi yang dapat menyelesaikan tugas tertentu secara layak sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, reliability, kemampuan perangkat lunak untuk perawatan dengan level performansi. Reliability adalah keandalan atau konsistensi. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran atribut yang sama diulang akan memberikan hasil kondisi yang identik atau sangat mirip. Reliability dalam penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa hasil numerik yang dihasilkan oleh suatu indikator tidak berbeda dengan dari proses pengukuran suatu instrumen pengukuran tersendiri. Kebalikan dari reliability adalah pengukuran yang memberikan hasil yang tidak menentu, tidak stabil atau tidak konsisten. Selanjutnya, usability, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan penggunaan perangkat lunak. Selanjutnya, efisiensi, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan sumber daya fisik yang digunakan ketika perangkat lunak dijalankan. Performance efisiensi adalah karakteristik yang menilai tingkat kinerja relatif dari sumber daya dari sebuah sistem yang terpakai dalam keadaan tertentu. Performance efisiensi memiliki subkarakteristik sebagai berikut. Yang pertama, time behavior adalah karakteristik respon waktu pengolahan hasil dari suatu sistem ketika menjalankan fungsinya. Yang kedua yaitu resequence organization adalah karakteristik untuk mengukur sumber daya sistem apakah mengoperasikan satu fitur seluruh syaratnya bisa terpenuhi. Yang ketiga yaitu capacity adalah karakteristik yang menilai parameter sistem mampu memenuhi persyaratan tertentu secara maksimum. Selanjutnya itu maintainability, yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk membuat perubahan perangkat lunak. Selanjutnya port
menggambarkan desain sistem yang diusulkan dengan menggunakan permodelan UML atau Unified Modeling Language yang berinteraksi objek, yaitu use case dan activity diagram yang dapat mempermudah pembuatan sistem. Desain sistem ini memiliki permodelan, yaitu pertama use case diagram dan activity diagram. Use case diagram. Use case diagram merupakan model diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan requirement fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Gambar di samping merupakan pendefinisian pada sistem informasi manajemen absensi guru berbasis mobile. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aliran yang ditampilkan dari sistem tersebut. Contohnya seperti gambar berikut. Sini itu contoh gambar diagram admin, yang kedua gambar diagram guru, dan yang ketiga itu gambar diagram capsek. Nah, tadi adalah pembahasan tentang tahap yang digunakan. Selanjutnya itu hasil dan pembahasannya. Bagian ini akan menjelaskan tentang pembuatan program pendaftaran santri baru yang memberikan contoh tampilan form. Implementasi merupakan tahap di mana siap dioperasikan pada tahap sebenarnya, sehingga akan diketahui apakah sistem yang akan dibuat benar-benar dapat menghasilkan tujuan diinginkan. Susunan hasil rancangan absensi berbasis file. Pertama itu menu login, menu utama, menu profil, dan menu absensi. Selanjutnya ini tampilan menu loginnya. Tampilan laman login adalah tampilan untuk masuk ke dalam sistem. Di sini pelanggan dapat memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Tombol login digunakan untuk masuk ke dalam sistem. Adapun rancangan tampilan halaman login dapat dilihat pada gambar. Di sini yaitu kita login, meminta email dan password, lalu tekan masuk. Selanjutnya tampilan menu utama. Menu utama adalah menu tampilan awal program yang diakses oleh guru. Pada menu guru ini terdapat menu profil untuk mengedit data guru, ya ini menu profilnya. Yang kedua menu tentang, yaitu menu tentang SD Negeri 3 Tangkit Serdang ini. Selanjutnya menu absensi, yaitu menu untuk melakukan absensi. Ini pada gambar warna biru. Dan menu keluar digunakan untuk keluar dari sistem. Adapun rancangan tampilan halaman login dapat dilihat pada gambar. Contohnya seperti ini. Selanjutnya tampilan menu profil. Menu profil adalah menu untuk melakukan pengeditan data guru. Pada menu ini menampilkan informasi mengenai data guru yang dapat dilakukan pengeditan data. Contohnya seperti ini. Di sini kita dapat mengubah nicknya, NIP, nama guru, dan tempat ajar. Selanjutnya yaitu tampilan menu absensi. Menu absensi adalah menu untuk melakukan absensi guru. Serta guru harus melakukan penguploadan bukti serta tanggal absen. Terdapat tombol kirim untuk melakukan pengiriman data kepada admin. Adapun rancangan tampilan dalam halaman absensi dapat dilihat pada gambar. Nah, hasil ini adalah contoh hasil penilaian keseluruhan itu pada bagian skor aktual, skor ideal, kriteria. Ini akan muncul jika kita dalam mengisi absensi tersebut. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dapat dalam penilaian ini adalah perancangan sistem absensi guru yang dapat memberikan kemudahan proses absensi pada SD Negeri 3 Tangkit Serdang, menerapkan pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan alat UML, yaitu menggambarkan use case, diagram, activity, dan kelas diagram. Implementasi sistem absensi guru menggunakan aplikasi Virke Mobile dan MySQL sebagai database. Pengolahan data absensi yang dapat mempermudah pihak sekolah dalam rekap absen pada SD Negeri 3 Tangkit Serdang dilakukan oleh admin, guru, dan kepala sekolah. Sistem ini akan menghubungkan secara otomatis data absensi kepada masing-masing bagian sesuai hak akses masing-masing, serta menghasilkan laporan yang dibutuhkan di